Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kania. Saya akan menjelaskan tentang dams atau biasa kita kenal sebagai bendungan. Apa itu bendungan? Bendungan itu merupakan salah satu struktur rekayasa sipil terbesar yang pernah dibangun dan mereka memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah peradaban. Tanpa bendungan, banjir akan merusak tanah, irigasi tidak akan ada dalam skala besar seperti sekarang, dan kita tidak akan memiliki pembangkit listrik tenaga air hari ini. Lalu di sini ada macam-macam bendungan. Yang pertama ini bendungan lengkung, lalu bendungan penopang, dan bendungan tanggul. Seperti pada foto yang tertera. Selama ribuan tahun, para insinyur telah berupaya membatasi air dengan berbagai jenis bendungan yang bisa menahan aliran air yang deras dan menyalurkannya ke lahan yang kering. Faktor yang sangat diperhatikan untuk pertimbangannya adalah bentuk lembah dan dasar sungai tersebut. Namun pertimbangan ini bukanlah hal yang baru. Kaum muslim telah membangun banyak bendungan dalam berbagai struktur dan bentuk yang beragam sejak berabad-abad lalu. Salah satunya ada Wadi Marj Al-Lil. Desain dan estetika yang paling mengesankan ini diproduksi oleh Al-Gabit dari Tunisia, dekat ibu kota mereka, Al-Karyawan, pada abad ke-9. Sisa-sisa mereka masih dipertahankan hingga saat ini, yang menarik perhatian wisatawan hingga hari ini. Al-Bakri, seorang ahli geografi dan sejarawan dari Spanyol, bagian selatan, menulis tentangnya. Dia mengatakan, berbentuk bundar dan berukuran sangat besar. Di tengah menjulang menara segi 8 yang dikelilingi paviliun dengan 4 pintu. Di wilayah Tunisia ini lebih dari 250 bendungan yang masing-masing memiliki 2 penampungan. Yang satu digunakan untuk memisahkan air dan endapannya, dan yang lainnya sebagai cadangan. Terkadang, dalam skala besar ada 3 wadah, satu lagi untuk menimba air. Lalu selanjutnya ada bendungan Khaybar, yaitu bendungan lengkung tertua yang pernah diketahui berusia sekitar 700 tahun. Bendungan ini seperti kebanyakan rancangan, memiliki inti batu-batu reruntuhan yang dipasang dalam lumpang. Mortar itu dibuat dari kapur tumbuk dan abu tanaman gurun setempat. Itu membuatnya kuat, keras, dan tahan retak. Untuk membangun struktur yang sangat besar tersebut, para insinyur muslim menggunakan metode dan instrumen pengukuran tanah yang canggih, seperti astrolabe dan juga perhitungan algoritma. Mereka menemukan tempat yang cocok untuk bendungan itu, dan membuat sistem kanal yang rumit. Di sekitar Baghdad, air dialirkan ke kanal Nahrawan yang digunakan untuk irigasi. Bendungan dibangun dari blok-blok yang dipotong dengan hati-hati, digabungkan dengan pasak besi, sementara lubang-lubang di mana pasak dipasang diisi dengan timah cair. Tingkat keahlian dan keunggulan desain yang dicapai sepertiga dari abad ke-7 dan 8 masih utuh. Dan 2/3 lainnya dihancurkan oleh perang selama berabad-abad. Muslim juga berinvestasi dalam green energy ketika mereka menggunakan simpanan air untuk tenaga pabrik di Khuzistan melalui bendungan Pul-i-Bulaiti di Abi Gargar. Lalu selanjutnya ada perkembangan bendungan menjadi pembangkit listrik tenaga air yang sekarang kita kenal sebagai PLTA. Bendungan yang memiliki fungsi awal sebagai tanggul untuk mencegah banjir dan luapan air yang melimpah, juga sebagai irigasi air sawah dan lahan-lahan di sekitar bendungan. Seiring berjalannya zaman dan perkembangan teknologi, fungsi bendungan tak hanya sekedar penampung dan pengalir air, namun debit air yang cukup tinggi dapat dimanfaatkan untuk menjalankan sebuah turbin, hingga menciptakan suatu sumber energi hidro. Listrik mulai dapat diciptakan dari tenaga air pada abad 19, di mana masuknya air pada sebuah turbin, terdapat katup-katup air yang mengatur aliran air ke dalam turbin. Energi gerak yang dihasilkan dari tekanan aliran air mengubah energi menjadi energi listrik. Generatorlah yang berperan sebagai pengubah energi tersebut. Pada tahun 1879, pembangkit listrik tenaga air pertama dibangun pertama kali dengan memanfaatkan debit air dari aliran air terjun Niagara dan bendungan yang dibangun di atasnya. Tahun 1881, listrik tenaga air mulai mengaliri energinya ke jalan-jalan kota sekitar air terjun Niagara. 1882, di Appleton, Amerika Serikat, PLTA pertama di dunia mulai beroperasi.
Nikola Tesla tiba di Amerika Serikat tahun 1884 dan setahun kemudian ia mendirikan Tesla Electric Light Company. Ia tertarik akan arus bulak-balik atau AC sebagai aliran listrik yang terbarukan. Ia mulai mencoba dan mengembangkan penemuan AC-nya dimulai dari PLTA di air terjun Niagara yang sudah didirikan sebelumnya. PLTA pertama dengan sistem AC pertama oleh Tesla pada tahun 1995. Hingga kini, penemuannya dipatenkan dan dipakai di seluruh dunia untuk menerangi wilayah dengan memanfaatkan energi hidro. Komponen PLTA dan cara kerjanya. Yang pertama ada waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah yang besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Selain itu, waduk atau bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir. Lalu yang selanjutnya ada pipa pesat atau penstock, yaitu berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penenang minimal 10 cm di atas lantai dasar bak penenang tersebut. Lalu yang ketiga itu ada turbin. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin. Dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan oleh air untuk memutar turbin tersebut. Selanjutnya, turbin akan mengkonveksi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi kinetik. Lalu selanjutnya ada generator. Alat inilah yang dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin itu berputar, generator juga akan ikut berputar. Nah, sehingga generator memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator, sehingga terjadi elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC atau arus bolak-balik yang diciptakan oleh Nikola Tesla. Lalu yang terakhir ada jalur transmisi, yaitu berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dikonsumsi, terlebih dahulu tegangannya diturunkan dengan transformator step down. Jadi, listrik yang kita gunakan di rumah-rumah sekarang itu disalurkan melalui jalur transmisi. Namun, sebelum disalurkan ke jalur-jalur tersebut, ada sebuah seperti gardu, dan itu untuk menurunkan tegangan dari listrik tersebut. Sehingga tegangan listrik yang masuk ke dalam rumah-rumah itu memiliki aliran yang tidak terlalu tinggi dan aman untuk dikonsumsi untuk masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.